pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh KSP, Kepala Staf Kepresidenan, dalam hal ini tenaga ahli, ini Bapak Ade Irfan Pulungan. Yang beliau itu mengatakan awalnya sih baik ya, di covernya baik, seolah-olah bahwasanya itu adalah hak begitu ya. Tapi di tengah dan di akhirnya ini yang justru kami akan tanggapi. Padahal beliau juga sudah menyatakan di awal beliau belum baca, gitu ya. Belum baca. Tapi terakhir di tengah dan di akhir beliau itu berkomentar. Dan komentarnya seolah-olah ini hanya sebagai apa saja untuk cari sensasi. Ini tentu menyakiti kami sebagai PH, karena kami ini juga dididik belajar di perguruan-perguruan tinggi gitu ya. Jadi ini juga yang khusus kami sampaikan. Jadi pertama itu sebelum komentar Bapak Ade Irfan Pulungan ini baca dulu gitu ya. Baca dulu. Jadi jangan sampai terkesan Anda suruh baca gitu ya, ke kita masyarakat, tapi Anda tidak mau baca gitu ya. Malah Anda yang tidak membaca, tapi membuat pernyataan-pernyataan yang blunder gitu ya, dan malah terkesan tidak memiliki pendidikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menyampaikan bahwasanya jangan hanya menyebarkan, jangan hanya menyebarkan kebencian dan kebohongan. Hati-hati. Jadi kalau dari kesan redaksi ini, bahasa hati-hati ini seringkali diucapkan seolah-olah yang kita anggap masyarakat itu berpersepsi, dugaan kuatnya itu seolah ini mengancam gitu ya. Jadi negara ini ada masyarakatnya yang dikanalisasi dan itu konstitusional, itu di pengadilan, tapi ada di KSP itu mengungkapkan bahasa hati-hati. Hati-hati. Ini apa? Ini berarti dugaan kuatnya ini ada semacam secara verbal. Ini kan apa ya? Bentuk ancaman verbal begitu. Sehingga kami juga bingung ya, dan aneh banget gitu ya, yang posisinya ini sentral di KSP malah mengungkapkan pernyataan-pernyataan, dan lagi-lagi tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi tolong membaca juga Pak begitu ya. Jadi apalagi ini sampai berpotensi gugatan balik, ya silakan aja gitu ya. Karena kami menggugat, Anda menggugat, kan ada juga salurannya, gugatan balik, rekonvensi gitu ya, rekonvensi silakan. Ya, karena Anda termasuk misalkan ya, tapi minta tanda tangan kuasa dulu dari Pak Presiden Jokowi gitu ya. Karena kalau kami ini tanda tangan dari Bapak Menteri gitu, kami punya legal standing yang jelas. Secara hukum legal standing yang jelas, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Jadi ini sangat serius begitu loh. Jadi apa yang kami lakukan gugat ini sangat serius. Jadi jangan dianggap main-main, apalagi hanya sebatas mencari sensasi. Kita sebagai lawyer itu tidak mencari sensasi. Kita ingin membela hak-hak klien kami. Dan di sini juga ada bisa tuduhan pidana. Jangan gitu ya. Jadi gini loh. Jadi kami ini secara konstitusional ini melakukan sesuai jalurnya gitu loh. Tapi ada seolah-olah ini mau gugat balik lah, setelah itu nanti ada unsur pidana lah segala macam. Di mana gitu? Ya Anda belum baca, tiba-tiba Anda mengungkapkan kata-kata yang bukan hanya blunder tapi juga menentukan kualitas Anda itu ya. Yang mana kami sesuai dengan kualitas kami, sesuai dengan kanalisasinya, yakni di pengadilan negeri. Ini yang pertama. Dan ternyata pernyataan-pernyataan blunder itu bukan hanya dari Ade Irfan Pulungan ini saja, Bapak ini saja, tapi juga yang kami lihat ini ada dari staf kepresidenan ini, presiden ini di bidang hukum. Ini Bapak Dini, Ibu Dini Santi Purwano. Ini juga menyatakan, ya silahkan aja, sebenarnya itu hak. Itu di awalnya covernya ya sebenarnya hak. Tapi diikuti ini masyarakat kita setiap hari harus bertambah cerdas gitu lah. Ya kami juga sebagai kuasa hukum ini bagian dari masyarakat yang memiliki kualifikasi dalam hal ini pengacara, yang memberikan bantuan hukumnya kepada klien kami, Pak Bambang ini, kami juga cukup cerdas gitu ya. Dan jangan juga terkesan kami ini mengada-ngada gitu ya, karena kami punya saksi gitu ya. Kami juga punya data-data yang kami kumpulkan, dan yang paling penting sebenarnya bukti pelaporan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menunjukkan syarat-syarat administratif di awal itu terpenuhi, sehingga kami punya hak untuk membela klien kami, walaupun prosesnya tetap ada ke depannya. Tapi
belum lagi Anda baca secara detail, tapi membuat pernyataan-pernyataan yang sama dengan tim Anda sebelumnya. Baru setelah itu, jangan dihabiskan hanya untuk menangani yang remeh-temeh. Ini bukan remeh-temeh gitu loh. Ini pernyataan remeh-temeh ini apa? Ini menunjukkan kebenaran, menunjukkan apa yang awalnya gelap menjadi terang. Ini bukan hal yang remeh-temeh. Yang kita gugat ini adalah konstitusional dan juga itu terkait pemimpin di negeri Indonesia. Ini bukan remeh-temeh, ini sangat serius gitu loh. Jadi kalau dianggap yang remeh-temeh ini, ya Anda menganggap presiden itu remeh-temeh kan? Tidak juga gitu ya. Yang tujuannya sekedar mencari sensasi dan menimbulkan provokasi di mana gitu loh. Ya kita terkanalisasi kok sesuai dengan hukum yang ada, tapi seolah-olah cari sensasi dan provokasi. Tidak gitu. Kita sebagai masyarakat yang terpelajar, profesi yang mulia gitu ya, profesi yang itu membela hak-hak klien kami, ini diduga dikatakan bahasa-bahasa ini hanya sensasi atau provokasi. Ini juga kami bantah dalam forum ini. Dan tidak kalah lain, ini lanjut dari pernyataan Pak Ade Irfan Pulungan ini seolah-olah beliau mengatakan bahwasanya kenapa kita ini tidak menggugat mulai dari Pak Jokowi ini waktu mencalonkan di wali kota. Padahal wali kota 2 periode kata beliau ya, di media itu. Juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta dan juga sudah 2 periode di presiden. Begini, simpelnya begini. Jadi Bapak Bambang Tri ini di penjara itu kalau tidak salah 2,5 tahun Pak ya. 2,5 tahun. Dan adanya bukti-bukti yang baru kami temukan ini setelah adanya buku beliau. Jadi secara sederhananya, ketika ada bukti, baru kami lakukan gugatan, gitu loh. Jadi ini seperti mengajari ikan berenang ini ya, Pak Ade Irfan Pulungan ini. Tidak gitu. Justru karena ada bukti yang kami baru dapat, kami ditanda tangan kuasa oleh beliau, kami sebagai PH beliau, kami melakukan gugatan. Simpel itu sebenarnya. Cuman karena lagi-lagi Bapak Ade Pulungan ini tidak membaca, maka muncullah pernyataan-pernyataan yang meragukan kapasitas Bapak sendiri begitu. Nah, dan yang paling utamanya lagi selain data itu sebenarnya karena memang kami baru tanda tangan kuasa. Bapak ini baru tanda tangan kuasa kepada kami beberapa hari yang lalu, langsung kami lakukan gugatan. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau tidak ada tanda tangan kuasa dari Pak Bambang, kami juga tidak dapat melakukan gugatan di pengadilan. Jadi begitu. Ini sebenarnya di pembelajaran di semester 1 di Fakultas Hukum gitu ya. Ini biasanya itu di pengantar ilmu hukum Indonesia gitu atau pengantar hukum Indonesia. Itu untuk penanggapan lagi-lagi tolong kepada lembaga-lembaga apalagi ini yang digaji dari pajak masyarakat. Ini jangan juga menanggapi hak-hak masyarakat dalam hal ini Pak Bambang ini secara serampangan gitu ya, serampangan, blunder gitu ya, agar masyarakat ini dapat terkanalisasi sesuai dengan hukum yang ada. Terima kasih.